Podcast. Halo, balik lagi sama kita bertiga. Setelah dari episode kemarin, ya Kak, gimana? Iya, cuma kita hari ini nggak bertiga lagi nih. Kita ada satu personel baru. Iya, melanjuti dari episode minggu lalu. Jadi kita datengin lagi guest star gitu. Tapi sebelum kita memperkenalkan guest star nih Kak, aku pengen nyapa dulu pendengar-pendengar setia kita gitu. Iya, benar. Yang emang lagi dengerin kita di Spotify atau di nonton kita di YouTube. Itu ya aku menyapa apa kabar, terima kasih yang emang udah mau dengerin kita dan mengapresiasi karya-karya kita gitu. Iya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk semua penonton di Betul. seluruh Indonesia. Oke, Sama gitu. aku juga mau ngingetin buat semua penonton setia kita Iya. untuk tetap selalu mematuhi protokol kesehatan yang dihimbau oleh pemerintah. Betul. Karena sekarang juga belum aman juga ya, masih Belum Iya, kondusif masih- lah, masih kayak tetap protokol 3M, masker, cuci Cuci tangan, tangan, dan apa Sama satu lagi? menjaga jarak. Betul, Oh, iya, iya betul. benar sekali Pinter gua. banget ya. Oke nih, jadi kita kedatangan bintang tamu ya teman-teman. Ada dari mana nih? Dari Iya. SMA mana? Adek? Aku dari Iman satu kota Bekasi. Oke, yeay, Man satu kota Bekasi. Oke, aku kenalin dulu namanya siapa, umur berapa, tujuan kesini apa gitu. Zodiaknya apa? Makanan kesukaan, minuman kesukaan sekali. Iya, coba perkenalkan dulu. semuanya. Halo guys, Ya. nama aku Nabila Nur Rahmayanti. Oke. Umur aku 18 tahun, aku masih kelahiran 2003. Oh, muda sekali. Muda ya dia Muda dari dia. kita. 2003 ya, oh saya kan umur berapa? 2003. Udah, lanjut. Pastinya tahun ini baru graduate dari kelas 12, Oke, graduate dari congrats. SMA. Dan juga rumah aku di, aku Gak susah usah ya kayak ceritanya. alamat. Kayaknya alamat nggak usah deh. Iya, kayak Oh, berarti kamu nih baru kelas 12 ya? Iya. Kemarin kita pas di episode lama kan kelas 10 dan kelas 11. Iya. Sekarang kita mengupdate dari kelas 12 tuh gimana gitu. Kamu dari SMA itu jurusannya apa? IPA atau IPS sih? Aku SMA jurusan IPS. Oh, IPS. Berarti ini ya, ikut ini nggak? Kemarin kan ada sempat udah dibuka tuh kayak SNMPTN, SBMPTN gitu-gitu, ikut nggak sih? Kalau SNMPTN aku ikut, tapi Hmm? kalau SBMPTN sayangnya aku nggak jadi ikut. Oh, kenapa Kenapa tuh? kok bisa? Itu kan kesempatan emas. Oh, kalau mau ikut harus tahun depan. Betul, iya. Kenapa tuh? Coba dong Jadi sharing-sharing. kan aku udah daftar SBM, kan aku dapat kuota SNM, jadi pas daftar SBM itu dapetnya pas gelombang 2. Nah, gelombang 2 itu udah mau deket-deket lebaran nih. Nah, di situ orang tua aku juga keluarga lah itu mikir-mikir, karena tiba-tiba H-7 sebelum gelombang 1 mulai itu tiba-tiba diwajibin untuk hasil swab menyertakan Oh, iya. hasil swab. Oh, gitu persyaratannya sekarang. Sekarang gitu Tetep ya? persyaratannya ya. Maksudnya ternyata kenapa ada yang maksudnya kenapa ada kewajiban harus di-swab tuh kenapa? Karena kan tesnya itu online juga kan ya? Kalau SBMPTN Oh enggak, Oh, tetap tetap offline. masuk ke apa? Datang ke dari tempat tempat tesnya. lokasinya ya. Oh jadi itu gimana tuh pas kamu disuruh swab, terus kamu tetap ikutin swab apa gimana? Kan sempat padahal tuh udah nggak boleh dari orang tua, tapi itu tiba-tiba ada link aja gitu di grup kayak macam adalah grup UTBK Oh, segala macam iya, benar-benar. link untuk daftar swab gratis karena dari kampusnya nyediain juga untuk 1.000 berapa ratus orang pertama gitu. Terus daftar ya siapa tahu mungkin nanti orang tua bakal berubah pikiran lah ya kalau Oh, anaknya dapat swab gratis. Terus pas udah tahu udah dapet nih, tapi orang tua tetap kayaknya jangan deh, soalnya kan mau lebaran nanti takutnya malah isoman. Isoman. Isolasi mandiri. Oke, Kak. sorry maaf Isolasi mandiri. Isolasi mandiri. Iya sih maksudnya. Antisipasi takut dapat hasil yang tidak mengecewakan Tapi kamu masih ini kan segar, maksudnya nggak yang Kayak Masih. langsung down. iya berarti mungkin- Sempet down tapi ya udahlah ngapain down terus. Iya, Oh, karena gitu. banyak PTS di luar sana. Tapi kamu dari awal nggak kayak ambis harus masuk Iya. PTN gitu. Itu kamu ada rasa Kalau kayak ambisius gitu nggak sih ada kayak nggak gue masuk PTN nih gitu. Mau lewat jalur Ya, mana ada pun lah harus ya. masuk. Pasti ada, tapi kalau misalkan ya namanya belum jalannya, belum rezekinya, ya udah jalanin aja gitu, jalan yang lain, banyak jalan menuju Roma, tapi kan nggak selalu Roma tujuannya. Oke gitu. Terus Nah, kalau misalkan kamu nggak bisa yang ke PTN itu ada link lain nggak PTS gitu
Gimana? Ya misalnya kamu udah ada rencana-rencana yang kayak misalkan kan kamu udah nggak ikut SBMPTN, kamu ada rencana-rencana kedepannya lagi nggak sih? Plan A, plan B. Plannya. Kalau plan selanjutnya mungkin dari orang tua aku sendiri nyaranin untuk swasta, tapi Iya. jangan yang jauh-jauh karena Oke. juga takutnya dari akunya capek. Betul. benar-benar. Karena kan apa tuh wilayah itu kan sangat mempengaruhi. Kalau misalkan kayak kejauhan juga kita jadinya kurang fokus ya kan, Jadi kecapean, terus kayak lalu lintasnya juga dilihat macet apa enggak gitu. Nah, Lagian juga PTS yang dekat juga belum tentu kualitasnya buruk kan. Iya. Banyak kok PTS yang Iya, dekat betul. tapi kualitasnya bagus. karena kualitasnya juga udah hampir sama kayak PTN, bahkan Iya, iya. lebih bagus. Maksudnya tergantung dari kita melihat apa sih Dari sisi mananya. pelayanannya, dari apa cara dosen-dosen yang ngajar gitu. Nah, ngomongin apa sih PTS PTN nih, PTS yang udah Nabila persiapin tuh di mana sih? Apa ada Nabila udah daftar ke yang lain gitu? Aku sendiri kan ada 2 pilihan PTS yang dekat dari rumah aku. Oke. Salah satunya Unisma. Oh iya, kamu daftar di sini. Iya. Kaget aja Oh, dulu. serius? Gila keren banget, pilihan Pas tepat. banget ya, Iya. Oh jadi udah daftar tuh gimana tuh? Kamu daftarnya gimana di Unisma? Gelombang 1, gelombang 2 atau gimana? Coba diceritain. Aku daftar gelombang 1. Waktu itu sempat mau gelombang 2 karena ijazah belum keluar, SKL juga belum keluar. Jadi bingung mau isi berkas apa di ijazahnya. Iya. Tapi daripada pada saat itu kan kayak udah nggak ikut SBM, masa nggak mau prepare buat swasta kayak Betul, iya. Jangan sampai nanti pas udah close pendaftaran kita Iya, baru bener. nyesel. Nah, jadi gap lagi setahun, gap lagi gitu. Zaman stuck. Tapi udah sampai mana tuh prosesnya kalau boleh tahu? waktu itu ada kendala di seleksi, belum verifikasi berkasnya. Terus ya tinggal verifikasi berkasnya aja. Oh, jadi udah tinggal masuknya aja gitu ya? Iya. Tapi udah pembayaran udah beres semuanya? Udah, Oke, alhamdulillah. bagus. Berarti udah fix ya jadi. Iya, bagus. Nah, ngomongin kelas 12 nih, kan katanya tuh kelas 12 itu lulusnya tuh tahun kemarin dan tahun sekarang katanya tuh Nggak ada UNBK. iya, betul, katanya. gak ada UNBK juga, terus lulusnya katanya juga apa online tuh gimana sih Iya. kayak rasanya dan Iya, apa yang apalagi- kamu persiapin untuk Iya, lulusan itu? terus kayak nggak ada wisuda juga Iya, kan ya. wisudanya Lihat gimana? kalau kelasnya dulu kan kayak wisuda gitu, terus Mhm. kamu enggak gitu wisuda. Ya seperti ini sih sama kakak kelas yang graduate sebelum COVID. Iya. Tuh, wisudanya bisa entah itu ke Dieng, ke Jogja. Oh, gitu. seru banget ya. Iya. Oh, jadi Kan udah ngerasain dulu. betul, untung kita masih itu Iya, masih merasakan Iya, graduate. lulusan corona. Jadi ini udah graduate belum sih? Apa masih libur-libur gitu? Sebenarnya udah graduate, tapi mungkin acaranya belum. Oh, acara resminya gitu. Iya, acara Itu resmi graduate. pakai Zoom atau pakai platform apa gitu? Kalau di sekolah aku sih offline tapi Oh, offline. dibagi per sesi. Oh, tetap kayak mematuhi protokol COVID-19 ya. Oke gitu. Nah, kalau yang aku mau nanya kan kamu nih udah mulai masuk ke dunia perkuliahan nih. Nah, itu ada perpindahan dari siswa ke mahasiswa. Nah, kamu tahu nggak sih bedanya siswa dan mahasiswa itu apa? Kamu udah ada gambaran nggak tentang itu? Sebenarnya kan aku juga cari-cari kan tentang info Iya. di sosmed bedanya Oh, iya, kuliah sama referensinya. SMA itu Ah, apa sih? Gitu. Terus kayak tindakan-tindakan itu apa gitu, sikap-sikapnya nanti kan pasti berubah dong dari siswa ke mahasiswa tuh. Kamu gimana? Dari siswa ke mahasiswa, dari aku sendiri yang pasti aku yang mungkin ada beberapa orang yang mengabaikan tentang circle pertemanan. Betul. Tapi menurut aku circle pertemanan itu berpengaruh banget ke diri aku sendiri. Iya. Jadi aku selalu berdoa, ya Allah mudah-mudahan aku dapat circle pertemanan yang sehat gitu. Betul. Semoga ya. Jadi kamu lebih memikirkan circle-circle yang nanti bakal kamu temuin gitu di dunia Iya. perkuliahan. Ya pasti yang bikin kamu berkembang gitu betul, ya. betul. Karena circle itu sangat mempengaruhi juga sih. Nah, Tapi Kita kalau dari bisa tahu kalau misalkan menjaga untuk tidak dapat circle yang buruk, yang penting kita kan bebas nih berteman sama siapa aja. Cuma kita harus bisa menahan diri dan kita bisa menetralisir itu. jangan sampai gampang terpengaruh sama yang negatif. betul, Tapi betul. kalau kamu dari sekolah kamu sendiri ada nggak sih yang teman barengan kamu gitu yang masuk sini juga, Unisma juga?
Ada, waktu itu aku daftar berdua sama dia, tapi dia masuknya gelombang 2. Oh, gelombang 2. Jadi bisa berarti ya? Iya, Terus kalau ngomongin gelombang 1, gelombang 2 itu gelombang 1 dari kapan sampai kapan, gelombang 2 dari kapan sampai kapan, biar teman-teman yang emang mungkin mau daftar di Wisma bisa tahu. Coba dong, kamu tahu nggak? Dari Agustus ke ini kah atau dari sepengetahuan kamu aja? aku udah agak lupa ya Kak, Mm-mm. tapi tuh terakhir kali aku lihat Mm-mm. Mei itu udah tutup pendaftaran untuk gelombang 1. Oke, berarti mungkin untuk gelombang 2 dari bulan Mei ke bulan berikutnya Iya, kali ya dari gitu. Juni ini masih buka berarti gelombang keduanya ya. Agustus mungkin ya, Iya, karena kan betul. katanya masuk mahasiswa baru itu bulan September, ya bener nggak? Betul. Nah, ngomongin mahasiswa yang adik-adik kita yang ingin menjadi mahasiswa baru nih, pasti kan nggak langsung jadi mahasiswa, ya kan? Pasti kita harus melewati ospek, terus Iya. kayak apa sih, perkenalan. Nah, kamu udah persiapin belum nih ospek-ospek? Maksudnya kamu udah baca-baca, terus pengalaman-pengalaman kakak kelas kamu tentang ospek gitu? Jadi sebelumnya tanya dulu, Uh-uh. ada itu tahu nggak ospek itu apa? Iya, tahu. Iya, Jangan tahu. Enggak, tapi kan karena kalau di kuliah kan ospek, mungkin Oh di iya, sekolah kalau di ya. sekolah Mungkin mos. kalau di SD, SMP, SMA, SMK dikenalnya mos kan, masa orientasi sekolah. Nah, kalau di kuliah ganti jadi ospek. Tahu kan? Tahu lah, terus nggak tahu sih pasti. Ya tahu. kali aja. Ya udah dipersiapin belum? Apa sih apa pengetahuan tentang ospek? Pengetahuan tentang ospek mungkin dari aku sendiri, aku kan belum tahu 100% itu kegiatan ospek itu apa aja, yang gimana aja, tapi mungkin yang aku persiapin itu mulai mengenal kampusnya aja Betul. dulu. Oh. Tapi karena emang tujuan dari ospek itu sebenarnya pengenalan ke Iya, kampus kampus. gitu. Terus bagaimana itu kita mengenal kehidupan yang baru, terus pastinya juga berbeda dengan kehidupan kamu di SMA. Iya, gitu. cari tahu gitu misalnya kayak dunia perkuliahan tuh Mm-mm. ya tentang belajarnya tuh gimana gitu. Mm-mm. pakai seragam, nggak pakai seragam. Iya Oh, betul. iya. Gimana ini kan nanti dari SMA ini kan kita pakai seragam kan, Seragam dari SD terus, sampai SMA. Nah, ini kan kuliah nih. Kamu udah beli baju baru belum? Oh, iya. Maksudnya untuk- Harusnya kan tiap hari kan harus ganti. Iya, kita harus gitu kayak ya. modis gitu loh. Tapi kan apalagi sekarang kan kita nggak tahu nih dia online Iya. atau Oh iya. offline. Tapi tetap penampilan. Walaupun harus- beli baju atasannya doang, Iya, bawahnya bawa pakai atasannya piyama. doang gitu, Boleh bawahnya pakai sama. make up. Oke, iya. make up tuh katanya. Karena di SMA nggak boleh pakai make up ya. Nah, Iya, ini disita ya, kesempatan bawa lipstick kamu gitu. untuk Jadi embrace yourself gitu berarti kayak. sekarang masuknya kita ke perbedaan siswa sama mahasiswa ya. Balik lagi ke mahasiswa. Nah, kalau menurut aku sih yang aku tahu dari mahasiswa dan siswa itu kan karena udah beda banget kan, dari siswa jadi maha. Maha itu sih yang aku baca itu berarti tingkatan tertinggi dari siswa, yang berarti seorang pelajar. Jadi kayak pada saat di SMA itu kita jadi siswa yang mana masih disuapin, Disuapin, iya iya. betul, Masih disuapin, dikasih Harus dikasih tahu gitu. masih kayak apa, diajarin lah sama guru-guru. Ini kita udah naik tingkat lagi nih Iya, jadi kita mahasiswa belajar gitu. sendiri, Kalau mencari tahu Mm-mm. hal-hal yang nggak dikasih tahu di kelas gitu-gitu. Tapi kamu tipe yang kan ada nih yang kayak sekali dikasih tahu langsung masuk ke otak gitu. Mm-mm. Ada juga yang kayak harus belajar lagi gitu. Tapi kamu tipe yang kayak gimana sih? Aku tipe orang yang harus 2 kali kerja lebih keras baru masuk. Oh, jadi bener-bener ya apa, agak kurang fokus, bener-bener harus terjun banget nih Iya. gitu ke apa yang lagi dijelasin gitu. Iya, tapi bagus kalau kayak gitu ya, maksudnya berarti dia selesai kelas ngulang lagi kan Oh, pelajarannya gitu, oh, jadi rajin. nggak lupa masih. Oh, berarti tidak Catat pergi ya. hilang dan lupakan ya, tetap Iya. diingat ya. Nggak kayak Oke. kita keluar kelas udah lupa gitu. Jadi tipe anak yang gak males nyatet ya nggak sih? Betul. Soalnya Karena kan kalau misalkan zaman sekarang nih banyak juga orang yang udah males banget nyatet, apa-apa dikit-dikit Foto. betul. Oh, nanti ngandelin udah nanti dapet soft file-nya kok. Iya, Padahal iya. kan kalau misalkan mencatat itu jadi skill tersendiri juga. Iya. Betul sih. Nah, yang pengen banget ditanyain dari kakak-kakak di sini juga sama Nabila, menurut kalian tuh ospek penting gak sih buat mahasiswa yang emang lagi masuk ke dunia perkuliahan? Coba dari Kak April. Oh, kalau dari Mhm. aku, kalau menurut aku ospek itu penting banget. Kenapa? Coba. Karena dia itu bisa menggembleng, jadi Mhm. dia menguatkan mental biar mentalnya itu nggak lemah banget. Mhm, Terus mhm. juga ospek kan bisa nambah-nambahin teman, jadi Iya. kita pas masuk nggak langsung
aduh ini Selamat, siapa? oh iya, ya, karena teman dia gue bisa siapa tahu. nih gitu. Kalau buat kita kalau misalkan Ah. masuk kan pasti langsung kalau kenalnya kan satu lingkup fakultas nih. Kalau Betul. misalkan ada ospek kan kita bisa kenal Fakultas Secara lain. menyeluruh benar-benar dari fakultas A sampai fakultas C gitu ya. Tapi tanda kutip lagi ya, Mhm. selama ospeknya itu sesuai dengan arahan yang benar. Kan ada Betul, juga betul. nih ospek yang Iya kalau iya di- benar. Oh, iya, yang ngomongin kemarin ospek sempat yang belum viral. jadi. Gimana coba yang viral tuh gimana tuh? Tuh, Ngapain yang dia saya- disuruh nyebur kan atau disuruh apa gitu? Enggak lah, tapi copyright. Oh Enggak ya. Tapi Iya, agak apalagi gitu. kayak kemarin kan yang ospek ospek online ya, kalau Betul, tahun betul. kemarin kan udah mulai Oh, online, iya, yang ngomong. diteriak-teriakin, Iya. Yang dimarahin. SPR yang mana Iya, gitu iya ya. benar. Sama. Yang dimarahin kayak gitu. Nah, kadang juga ospek itu disalahgunain sama kakak-kakak tingkat Benar, gitu. Karena Jadi mereka udah ngerasa senior dan ya, jadi membuat bisa kayak enaknya. perspektif negatif sama adik-adik yang mau masuk ke dunia perkuliahan gitu. Nah, kalau menurut tadi balik lagi ke topik ya, penting nggak sih menurut Nabila ospek itu? Penting sih, penting banget. Mhm. Tapi karena yang tadi ada Ah. penyalahgunaan itu, Betul. jadi kayak anak-anak yang angkatan aku nih Mhm. pada bilang spek apa sih, nggak penting banget, Oh, tau nggak, oke. cuma diomel-omelin doang. Nah, Apa karena sih? udah melihat contoh-contoh yang Iya. tidak sesuai gitu dengan apa sih yang diajarkan gitu. Iya. Padahal kalau sesuai alurnya itu kayak seru aja. Akhirnya Iya, bisa seru-seru. dijadikan. Ya udah kayak yang kata Kak April tadi kan, Ah. kita bisa dapet teman gitu, Betul, lebih betul. tahu tentang kampusnya Nah, gitu kan dunia sebelum kita perkuliahan gitu. masuk. Nah, ngomongin karena ospeknya itu udah apa ya, karena lagi di pandemi COVID-19, katanya sih ospek-ospek tetap dijalankan cuman melalui platform Zoom gitu. Nah, Iya, kalau misalkan kemarin di Unisma kebetulan pas PIK MB yang kemarin itu saya ikut kan, ikut juga perwakilan dari jurusan manajemen. Nah jadi kalau kemarin sih ya biasa aja, nggak kayak yang viral itu gitu, maksudnya kayak yang Biasanya dibentak-bentak aja tuh gitu. gimana Maksudnya tuh? biasanya tuh tenang gitu kan, tertib gitu loh. Maksudnya kayak ya udah yang maba itu dengerin baik gitu, nggak ada yang kayak ganggu kayak Iya, iya, mic iya. terus kayak bikin ricuh gitu, enggak sih. Terus kayak dari kitanya, dari dosennya, dari cuttingnya gitu juga ngenalin gitu kan, kayak nanti tuh pas kuliah tuh kalian harus kayak gini-gini gitu. Maksudnya kayak ya udah tertib aja gitu loh. Aku juga mau cerita nih, kalau Iya. misalkan sekarang kan online. Nah, Betul. mungkin nanti kamu juga ngerasainnya lewat Zoom ya. Mhm. Nah, kalau misalkan aku dulu tuh jadi tuh selain kita kayak digembleng, digentak-gentak, itu tuh ada manfaatnya juga. Jadi kita tuh dikasih kayak seminar gitu loh, Dek. Oke. Ada Oh, seminar. kuliah. Itu. Nanti kamu Kuliah tuh umum. kalau jadi mahasiswa tuh kayak gimana, nanti kegiatannya apa Perkenalan. aja, tentang organisasinya juga ada, Mhm. kalau mau masuk organisasi, terus juga tentang dosen-dosennya dan tentang kampus ini juga. Jadi nggak semuanya tentang marah-marah. Enggak juga, nah, itu tergantung kampusnya dan tergantung kakak-kakak tingkatnya itu mau ngasih tahu ospek itu seperti apa. Jadi jangan pernah mikir, oh ospek itu ajang untuk balas dendam, oh ospek itu untuk ngomel-ngomelin gitu. Itu enggak sama sekali. Itu boleh dihapus dari pikiran-pikiran Iya. kalian. Kalau ospek itu sebenarnya perkenalan awal masuk ke dunia perkuliahan gitu. Jadi di sini mah kita mau kasih pesan sama Mhm. ketua organisasi yang Betul. menaungi ospek itu. Ospek, betul. Harusnya kalau menyelenggarakan ospek ya dengan alur yang baik dan sehat Betul. aja, karena kan kita nggak tahu ya nanti adik-adiknya ke depannya bakal gimana kalau dapat Betul. perilaku buruk. Hostnya dosen. Oh iya. Kalau di Unisma. Oh iya. Ya maksudnya yang penting sih tujuan dari ospek itu tuh tersampaikan kepada Iya. mahasiswa-mahasiswa baru. Jadi mahasiswanya benar-benar dapat ilmunya, dapat pelajarannya, manfaatnya. Jadi bukan berarti untuk ajang balas dendam, terus ngomel-ngomel. Kayak sok keren-keren. Iya, gitu, sok enggak. jagoan, apa Bahkan gitu. karena kita bisa dikenal orang tanpa harus melakukan itu kan. Betul. Ya, makanya jangan sampai kayak kalian mikir dulu kita juga dimarah-marahin kok gitu. Bahkan lebih kejam dari ini kan Iya, juga sering ya. itu tolong dihapuskan ya. Coba tidak ntar seperti kalau itu. misalkan mereka kena karma ya, anaknya gantian kan dikituin, atau mereka pas masuk dunia kerja gitu kan. Coba. Nah, menurut Nabila bisa kasih pesan nggak ke teman-teman gimana buat kayak persiapan teman-teman yang kelas 12 mungkin belum kepikiran buat
aduh nggak Masih keterima bingung. SBM nih, nggak keterima SNM nih, maksudnya masih berusaha untuk mengambil PTN tetapi tidak punya rencana yang lain tuh Nabila punya pesen gak sih ke teman-teman? Untuk teman-teman yang lagi masih nungguin pengumuman SBM, dan ada juga yang lagi bukan berjuang sih, lagi untuk berusaha daftar untuk mandiri. Betul. Untuk apa huruf itu diciptakan sampai dari A sampai Z? Nah. Itu untuk kita buat rencana dari A sampai Z. Oke. Jadi walaupun gimana ya, walaupun udah daftar mandiri juga, harus disiapin rencana buruknya gimana. Nah betul, Plan jadi B-nya, iya. plan B-nya jadi kayak apa sih, persiapan semisalnya tidak sesuai dengan yang diharapkan gitu. Mungkin banyak siswa-siswa kelas 12 yang masih dilema nih, aduh kalau misalkan gak masuk PTN tuh nanti kayak gini, bahkan yang aku denger nih banyak siswa-siswa kelas 12 yang mementingkan PTN daripada prodi yang diambil. Betul gitu. banget. Asal yang penting masuk PTN deh, mau prodinya apa juga, yang mana nanti di tengah jalan jadinya aur-auran gitu. Nah ini buat masukan juga buat Nabila, misalnya mau milih prodi itu bener-bener dipikirin gitu ya, karena kan kuliah itu nggak yang kayak 1 sampai 2 tahun, 3 tahun sampai 4 tahun, malah bahkan ada yang lebih. Ya April deh. Iya. Jangan sampai ya. Gimana? Jangan sampai. Nah, iya, jadi Tapi benar-benar harus dipikirin matang-matang. Ya ibaratnya kalau misalkan kita udah milih prodi itu, nanti kalau misalkan kedepannya tidak sesuai ekspektasi, Betul. ya kan kita bisa, itu kan pilihan aku gitu. Jadi kita masih ada rasa tanggung jawab untuk Betul. menjalankan itu. Iya. Gitu. Terus Nabila milihnya jurusan akuntansi apa manajemen? Iya, ini kan kamu udah milih di Unisma nih, Universitas Islam 45. Iya, di ekonomi. Kamu milih apa tuh? Aku milih akuntansi. Oh, kenapa Iya, tuh iya, milih iya. akuntansi? Alasannya kenapa? Why? Kamu suka ngitung, kamu orangnya hemat atau seperti Oh apa? iya. Bawa pribadi ya. Gimana tuh? Kenapa kamu memilih akuntansi aja deh? Aku milih akuntansi. Sebenarnya pertama juga bingung kan milih prodi apa gitu, kayak Iya. apa sih keahliannya gitu. Betul. Iya, benar, iya. Kan harus Benar mengeksplor, banget. kita harus mengeksplor, harus berkembang. Benar. Lanjut. Apa sih keahliannya gitu. Mhm. Terus pas konsultasi ditanya, emang kamu ke depannya mau apa, mau jadi apa? Terus kalau Mhm. misalkan kamu ambil jurusan ini, nanti kamu mau kerja di mana atau Betul. mau lanjut gimana ke Betul. depannya gitu. Terus karena aku orangnya apa ya, bukan real, kayak terlalu realistis. Enggak yang neko-neko gitu ya. Apa adanya aja. Nggak suka drama dan ekspektasi. Realistis, ya udah aku pilih akuntansi, dan aku juga lihat kan untuk kedepannya itu kayaknya akuntansi dibutuhin karena Betul. di Indonesia tuh nggak tahu, bahkan di luar negeri pasti banyak company kan, dan mereka pasti butuh yang namanya entah itu akuntan, kredit analis atau auditor dan sebagainya. Nah gila, itu Gitu. udah ngerti Terus kredit kan- analis gitu. Iya. Saya aja baru tahu loh. Wow. Mantap. Jadi benar-benar Siap banget. benar-benar jadi Nabila memilih prodi itu benar-benar mikirin ke depannya seperti apa, lapangan pekerjaannya seperti apa, jam terbangnya nanti seperti apa. Bagus sih itu, benar-benar persiapan yang emang harus dipikirin sama siswa-siswa kelas 12 sebelum masuk ke perguruan tinggi negeri. Iya, jadi udah prepare ya sebelum ketemu apa pelajarannya gitu Iya, juga kan, jadi nggak kaget pas itu. Betul, jangan disia-siakan gitu. Jangan maunya asal masuk perguruan tinggi aja ya. Oh, jadi iya, mahasiswa. benar-benar. Oh, iya. Mau masuk akuntansi aja deh biar Mantep diterima, gitu. kerjanya nggak juga. Maksudnya balik lagi ke diri kita, Karena minatnya tuh seperti kelulusan apa. di kuliah itu nggak segampang itu kalau misalkan Tidak kita semudah itu teman-teman. kalau kita berleha-leha, kita Betul, bisa jadi nggak karena lulus-lulus. Iya, tertinggal nanti Benar-benar kita sama otak kita tuh dieksplor gitu, explore universe. Dibiasakan Pikiran kita. untuk berpikir kritis ya, Betul, menganalisa. rasional, berpikir secara rasional, kritis, terus selalu mentoleransi masa depan gitu, Betul, dan betul. berani bertindak serta menyuarakan. Jadi nggak boleh tuh kayak, oh dosen ngasih kayak gini tapi kamu merasa ada sesuatu yang ganjil, kamu diem, itu nggak boleh. Itu harus tetap bersuara, harus berani Iya. bersuara gitu, karena itu fungsinya mahasiswa sebagai apa, toaknya masyarakat yang emang nggak bisa berbicara ya. kan namanya juga mahasiswa kan
agent of change gitu Anjay. ya. Oke, agent of change. Agent of Itu apa change. tuh Kak kalau udah tahu agent of change? Agen perubahan. Oh, gitu. agen perubahan. Ya kayak yang tadi itu gitu. Mhm. Kita juga selain belajar gitu, tugas kita kan kayak penyambung lidah masyarakat Ya, gitu iya, juga iya, kan. maksudnya. Jadi kalau kita nggak berani ngomong, nggak berani menyuarakan, apalah itu artinya kita mahasiswa gitu. Oke, nah kayaknya udah cukup nggak sih kita ngobrol-ngobrolnya udah banyak banget nih dari kelulusan, terus dari mahasiswa itu apa, dari ospek. Nah mungkin kayak teman-teman yang denger di Spotify atau nonton di YouTube bisa mengambil poin-poin positifnya gitu. Iya. Walaupun kadang kita agak-agak bercanda atau lawak-lawak sedikit Iya, gitu ya. semoga yang kita sampaikan yang ilmu-ilmunya tuh Bermanfaat buat gitu. kalian Jadi semua. bisa kasih pandangan yang lain dari kita gitu. Iya. Oke, udah. Oh ya. Sama sampaikan lagi. Oh boleh. Boleh, Aku boleh, kira kamu boleh. sakit apa gimana? Aja, enggak ya? Lanjut boleh coba Untuk disampaikan. teman-teman aku yang lagi nunggu pengumuman SBM dan Betul. juga lagi daftar mandiri dan juga persiapan mandiri, semangat buat kalian. Mm-mm. Betul. Untuk Semangat. Untuk hasil akhirnya tetap terus berdoa, jangan lupa, dan juga siapin rencana lainnya Ya. untuk terus lanjutin studi kalian kemana. Betul, Semangat. karena di balik kemudahan ada di balik kesulitan ada Kesulitan kemudahan. ada. Biar ini loh, biar bener nggak nih? Karena di balik kesulitan ada kemudahan, di balik PTN pasti ada PTS karena Unisma selalu terbuka untuk Kalian mahasiswa yang jangan bersedih hati, kita harus bisa terus berusaha. Oke, nah itu aja ya dari kita, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari Fest. Sebelum itu, Aduh, Kak. jangan lupa dengerin podcast kita di Iya. Spotify. Iya, Di jangan lupa. tonton di YouTube, Nah, di like juga. jangan ditonton aja guys, di di like, Di share. di like, di komen, di subscribe. Jangan Iya. lupa bunyiin loncengnya. Iya. Ini alamatnya ada di bawah sini ya. Teng teng. Oke. Kita dari Festpod FE Unisma Podcast. Bye.